Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di bulan Syawal yang selalu mengikuti bulan Ramadan. Dan di bulan Syawal ini masih layak saya mengucapkan kepada antum dan antuna sekalian, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah selalu terima ibadah kami dan ibadah antum antuna sekalian berkait dengan yang namanya puasa di bulan Ramadan dan seluruh ibadah-ibadah yang kita ihtisabkan hanya untuk Allah. Kita pengen selesai Ramadan ini masih ada iman yang tersisa dan selalu ada iman yang tersisa. Walaupun mungkin kita enggak menemukan bulan lain melebihi kemuliaan bulan Ramadan, tetapi bukan berarti kita enggak bisa mulia di lain bulan Ramadan. Hati-hati, efeknya kalau salah ini kita mengundang musuh. Ya, ini kita akan bahas bagaimana cara yang paling bagus untuk mengundang musuh. Masya Allah. Bukan mengarahkan supaya bisa mengundang musuh, bukan. Kadang orang ini enggak berasa kebaikan yang dia lakukan baik menurut dirinya. Tapi malah menjadi bagian datangnya sebuah permusuhan. Banyak orang yang setelah ibadah dia menjadi baik. Tapi kalau dia menjadi baik tapi dia enggak merasa baik, bagus. Cuma ini banyak orang menjadi baik kemudian merasa baik, ini yang salah. Sehingga efeknya buruk. Maksudnya betul, cara dia memanggil orang untuk sholat ini betul, ajakannya sholat. Cuma kan yang diajak siapa itu yang belum jelas. Makanya di pojokan negeri manapun azan nggak boleh pakai bahasa daerah masing-masing, betul. Ini salah satu hikmah azan pakai bahasa Arab biar di Tibet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak ada yang komplain dengar azan kecuali orang-orang kafir. Sampai Nabi ukur tempat yang ingin kau taklukkan kalau ada azan dikumandangkan itu biladul muslim, negeri Islam. Karena memang ajakannya seperti itu. Tapi kalau kita ngajak orang sholat dengan bahasa kita belum dibenarkan. Karena ukurannya yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Banyak orang memaksakan sebuah kebaikan ke orang lain. Jujur ya,
Kalau boleh kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat cara penyampaian beliau berkait dengan dakwah Islam ke sebuah negeri yang kenal Allah. Mekah itu kan kenal Allah. Cuma mereka nggak tahu cara beribadah kepada Allah. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah itu digenjot masalah akidah. Belum ngomong hukum. Konsekuensi kalau ngomong akidah, bicara tauhid, pasti adat yang komplain dari zaman Rasul itu. 10 tahun di Madinah baru beliau bicara hukum. Sehingga masyarakat saat itu percaya kalau hukum diturunkan untuk dilaksanakan. Ini bahasa mudah yang harusnya orang bisa nyimpulin. Cuma banyak orang pengen nyampein hukum, akidah belum disamain. Itu yang dibilang mengundang musuh. Akidah kita belum sama. Kita udah ngomong hukum, nggak main sambit-sambitan udah bagus. Tapi kalau kita bicara akidah untuk disamakan akidah, ketika bicara hukum sami'na wa ta'na. Kalau belum bicara akidah, kita bicara hukum sami'na wa asoina. Betul. Yang ada kita bermaksiat, akhirnya obrolan di antara kita mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar. Tuh yang terjadi. Ya, banyak orang menjadi hakim buat sebuah hukum karena akidahnya belum betul. Nah, Islam tidak pengen seperti itu. Makanya banyak orang-orang nih yang nggak memahami uslub dalam dakwah sehingga kebaikan yang dia lakukan ditujukan kepada orang untuk didakwahi malah mengundang permusuhan. Loh kok bisa Tat? Ya bisa. Karena berasa enggak berasa kalau orang sudah berpencar dari yang namanya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udah jangan ngayal ujungnya baik. Enggak usah kita sahabat saja begitu kok. Ngalamin tuh sahabat ketika perang Uhud. Ya. Mereka sedih karena mereka kalah. Allah bilang sama mereka, kalau kalian mengalami kesedihan, bukan cuma kalian yang sedih. Orang dulu juga sedih. Siapa? Musuh-musuh ketika perang Badar. Lawong 900 lawan 300 dengan peralatan canggih dan lengkap bisa kalah dengan yang 300. Malu, mereka sedih. Kalian pun sedih. Tapi penyebab kesedihan kalian, kalian yang buat apa? Kalian tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan perang lain, Ustaz. Kalau ini kan dakwah. Dakwah kan bukan perang. Yang bilang sama siapa? Ya nggak bakal sama, beda forum sudah. Cuma bicara mengajak mengislamkan seseorang, walaupun ending di Islam diperintahkan perang, kita belum bicara perang. Tapi kan Rasul ajarkan, iya. Rasul inginkan kita untuk paham, karena ayatnya memang sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birrasulih. Yu'tikum kiflain min rahmati. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Tuh. Allah yang bilang, hei orang yang beriman, iman dulu dah diomongin. Jangan sampai kita ngomong agama tapi kita nggak kontrol iman, nggak bakal bisa. Makanya kalau orang yang beriman bicara ibadah nggak bakal komplain. Jadi kalau orang imannya belum bagus kita ngomong agama, dia komplain wajar. Nggak jadi heran, biasa. Ya, Rasul saja mencegah malaikat buat ngancurin Taif. Cuma gara-gara komplain aja Taif dengan hukum yang beliau sampaikan. Karena kan beliau sudah bicara hukum ya, Masya Allah. Ditimpukin Rasul. Malaikat turun minta izin balikin gunung ke Taif, kata Rasul jangan. Mereka orang yang gak berilmu, ini mah wajar. Lawang mereka belum kenal saya yang salah. Tuh kata Rasul. Kalau kita yang jadi Rasul mah terusin dah kan gitu. Makanya Allah nggak salah pilih Muhammad bukan pilih ente, betul. Ini beda, kelasnya nggak sama.
Ya, karena kalau sudah bicara iman, ini kita bicara sam'an wa ta'an. Mendengar dan patuh. Allah perintahkan, Nabi contohkan, dan memang contoh sahabat melakukan untuk mendatangkan hakul yakin. Melihat bagaimana cara sahabat beragama. Sebenarnya di Islam begitu. Allah perintahkan kita untuk puasa. Allah yang katakan, kama kutiba alal ladina min qablikum, betul? Supaya kamu jangan merasa dibebani. Allah bilang, lihat orang sebelum kalian puasa. Karena banyak orang ini ketika tahu hukum kayak beban. Mendingan dulu juga waktu belum tahu, kayaknya aman gak puasa gitu ya. Sekarang pas udah tahu, ya Allah Ramadan mana 30 hari lagi gitu ya. Allah bilang supaya ente gak berat sama yang namanya Ramadan, lihat orang dulu puasa. Bukan di Ramadan, Ramadan zaman Rasul, cuma bicara puasanya. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Orang dulu puasa gak? Puasa. Nabi Musa tuh puasa tuh. Beliau kalau puasa 40 hari. Untung kita bukan umat dia, betul? 40 hari. 30 hari aja berat, apalagi 40 hari. Emang bersyukur jadi umat Muhammad. Masya Allah. Ya. Nabi Daud puasa gak? Puasa. Nah Daud entengan nih tat. Sehari puasa sehari enggak. Berarti 15 hari tat. Gitu ya. Teorinya sebulan 15 hari. Prakteknya jengker kita betul. Pikir punya pikir enak juga jadi umat Muhammad ya. Masya Allah. Kita Ramadan cuma berat hari pertama hari kedua. Kesononya enteng. Betul. Nah, kesononya enteng. Kenapa Ramadan enteng? Puasanya bareng-bareng. Betul lah. Coba kalau sendiri-sendiri, jangan kata Ramadan, Syawal yang 6 hari aja berat, betul? Ayo jujur, jangan mangguk-mangguk aja loh, udah belum Syawal tahuan. Makanya kalau niat yang betul, ya 6 hari enteng, niat mah udah Ustaz, demi Allah Ustaz, udah. Dari malam saya udah niat Ustaz Syawal Ustaz, ini kan setan, tiap jam 9.30 lewat dikit Ustaz, lewat tuh langganan gitu ya. Ya Allah, kemarin kita tungguin gak lewat. Puasa lewat, emang betul-betul setan ngayap di luar Ramadan ini. Saya gak mau keluar dah, pokoknya saya pengen di rumah aja Tat. Gak bisa nih, puasa sayang kalau sampai batal nih. Bagus. Habis sholat zuhur, ada yang ngetok pagar, tek. Ya dia datang, teman. Palanya nongol segini, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ya Allah gimana ya. Kelihatan sih pala doang kayaknya aman. Pas kita buka pagar bawa es teler siang-siang. Waduh. Ujian berikutnya ini. Kalau dia tutup nggak kelihatan mending. Plastiknya bening. Alpukatnya kan kuning sama hijau. Subhanallah. Betapa berat ujianmu ya Allah. Aneh baru hijrah Tat, ya, kajian Rabbanian juga baru berapa kali Tat. Cuma saat teman anak datang tuh anak dipaksa jadi ulama Tat. Maksudnya anak berijtihad Tat. Ini teman datang tamu, ihtiramud duyub kata Ustadz perlu, wajib. Saya tanya datang mau apa, curhat masalah nih. Ya Allah, tamu wajib. Syawal sunnah. Tamu dulu dah tamu ya. Enggak puasa lagi saya. Tiap hari ada tamu lagi Ustaz. Selamat tinggal Syawal. Ini berat loh. Godaannya berat. Ya, itu memang ujian. Tapi kalau buat orang yang tahu ketika di bulan Ramadan dia mengerti, makin kuat dia menahan haus dan lapar, makin betul janji Rasul yang mengatakan bahwa fariha idza aftara. Bahagia ketika menjelang berbuka. Tuh, kita makin sabar, nggak mau minum, nggak mau makan, tahan.
makin kuat godaan, makin tahan, makin bahagia menjelang buka. Itu cuma yang puasa yang tahu. Yang gak puasa gak ada yang tahu. Anak aja bingung, ngelihat emak bapaknya mesem ngeliatin gelas. Mak, Bu, apa jadi mesem berdua ngeliatin gelas? Kamu gak tahu permasalahannya, Nak. Iya. Ibu dan bapak berjuang dari pagi nih sama dia nih. Walaupun kesannya cuma air putih, tapi lihat keringetnya tuh, lihat keringetnya tuh. Sampai seret gara-gara dia. Subhanallah. Wallahi ya akhi. Allah gembleng kita untuk menstabilkan iman. Karena nanti efeknya buruk. Kalau iman ini stabil, godaan tuh cuma dianggap sebagai ujian. Karena dia tahu la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang membahayakan kalau sudah sifatnya takdir. Dia mengerti sekali Allah akan uji dia. Dia mengerti sekali bahwa ujian ini akan mendatangkan kedewasaan. Iman yang stabil ini akan membuat dia mengerti ternyata setiap ibadah itu mendewasakan diri seseorang yang beribadah. Sehingga ketika dia mungkin sudah pandai dalam baca Quran, dia sudah pandai dalam sholat, dia sudah pandai dalam berpuasa. Dan setiap ibadah dia rasakan nikmat. Maka kalau bicara dakwah kepada masyarakat, visualisasinya yang dikedepankan. Lihat dong efek ibadah. Ternyata orang yang beribadah dengan cara yang betul enggak jadi orang yang frontal. Tidak menjadi orang yang menimbulkan mudarat. Tidak mengedepankan emosi. Ya, ada beberapa penyebab lemahnya iman. Salah satunya konsistensi dalam emosional. Orang kalau stabil emosinya, ini imannya bisa kurang dengan sendirinya loh. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, ini orang dari muda sampai tua stabil emosinya. Maksudnya apa? Emang ngambekan gitu ya? Ya kalau stabil emosi yang dimaksudkan untuk urusan keagamaan bagus. Dia memang dari muda Ustaz, kalau ngelihat masjid sepi kesel banget. Dia emang dari muda Ustaz, kalau ngelihat agama Islam dilecehkan paling marah. Boleh. Tapi kalau emosinya bukan ke agama ya salah. Muda kuat dia nahan emosi, tua stroke ringan. Betul? Iya, hati-hati loh. Nah, setiap perintah dalam Islam ini akan membentuk si orang yang berbuat kebaikan menjadi lembut, menjadi baik. Makanya orang kalau sudah imannya bagus, ini setiap perintah yang diperintahkan tuh dia pandang sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Antum tahu kan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ujlah, ketika beliau mengasingkan diri di Gua Hiro. Pernah dengar? Beliau dapat wahyu di Gua Hiro. Istrinya Khadijah. Ini perempuan pilihan yang memang gak salah beliau memilih Khadijah. Itu Nabi seminggu di Gua Hiro, seminggu bininya pagi bawa makanan, sore bawa makanan itu turun naik. Yang udah umroh tahu tuh di Mekah ada Gua Hiro yang kayak punuk onta. Itu mapala saja, pencinta alam. Sehat, seger tanpa ada masalah di badannya. 2,5 jam baru nyampe ke atas. Baru atasnya doang. Belum bicara turun. Udah ngos-ngosan. Umroh berikutnya diajak lagi. Oh gak dah. Begitu ya. Istrinya Khadijah pagi dan petang bawa makanan ke atas. Subhanallah. Tuh yang pada mau jadi Khadijah tuh ingat tuh. Ya. Suruh bawain kopi ke depan bilang berat. Gimana coba bawain ke gunung ente. Ngaji di Rabanian 2 kali pengen jadi Khadijah. Ntar dulu. Ada yang niru Khadijah. Ini kita bicara iman dulu atu-atu biar gampang dipahaminnya nih. Ya. Karena kalau salah ngundang musuh urusannya kita. Ada yang mirip Khadijah. Itu kejadiannya itu ketika Nabi mau hijrah. Namanya
Asma binti Abu Bakar. Diperintahkan sama Abu Bakar suruh bawa makanan selama Abu Bakar dan Rasul itu ada di atas gunung Gua Thur. Masya Allah. Tahu Gua Thur? Mungkin nggak setinggi Gua Hiro. Cuma lebih jarang diinjak sama orang. Dan batuan gunung Arab itu lahar beku loh. Yang onta aja kalau salah nginjak kesusuban kakinya, betul? Susuban tahu? Apa ya? Jadi kayak duri ngentek di kaki gitu ya. Bahasa apa sih itu susuban? Udah. Ya pokoknya you know lah what I mean lah. Subhanallah. Dia bawa makanan, dia ikat pakai 2 tali di perutnya. Dalam kondisi hamil 8 bulan menuju 9 bulan. Masya Allah, bini kita 8 bulan lagi ngapain? Ambilin air, lagi begitu, Masya Allah. Mau jadi Asma ente, Masya Allah. Ya, atit, sakit atit dari mana? Bisa hilang es ente begitu. Allah. Ini orang hamil jadi pelok gitu ya. Tuh. Waktu Rasul mau hijrah, kan yang suruh gantiin siapa? Ali bin Abi Thalib, anak muda zaman Rasul. Nih anak muda nih. Kalau Nabi yang nyuruh, orang tua yang nyuruh, udah nggak ada kata kecuali sami'na wa ta'na. Ali disuruh berat loh, nggak salah Allah pilih Ali. Kata Rasul, Ali, kamu gantiin saya di kasur. Tutup badanmu dengan selimut. Taulah ini musuh. Udah pagar betis itu muterin tuh rumah Rasul. Jangan kata manusia, tikus nggak bisa ngepot di antara betis. Rapet itu kaki betul-betul. Semua tertuju kepada tempat tidur Rasul. Siap panah, siap tombak. Ali suruh gantiin Rasul dalam selimut. Coba kalau Ali yang dimaksud hidup tahun 2017 pun ikut Rabanian gitu ya. Li, ente gantiin di sini, kata Rasul. Jangan saya no, Abu Bakar yang tuaan, paling begitu ya. Karena kelasnya beda. Subhanallah. Ini Ali anak muda, tahu Rasul yang nyuruh, Abu Bakar yang menyarankan. Bismillah, mati buat Rasul memang hikmah. Ini kemuliaan, lihat kalau bicara iman. Lawan bicaranya jelas, yang nyuruh pun jelas. Sehingga ketika sebuah perintah diperintahkan, yang dia tahu bahwa yang namanya perintah itu adalah wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Belum bicara hukum loh, baru bicara akidah saat itu. Ali yang gantiin. Zaman sekarang mikir orang 1000 kali, makanya tuh Ali belum kawin sama Fatimah tuh. Nggak salah ada Rasul pilih dia sebagai mantunya tuh. Masya Allah, kenapa? Karena memang ketaatan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ali akan banyak ujian, tapi kan konsekuensi orang patuh ke Rasul apa? Yu'tikum kiflain min rahmatih tadi. Mungkin berat rasa untuk mengiyakan sunnah, tapi efek sunnah yang dia pegang. Bahwa orang yang melaksanakan sunnah janji indahnya banyak. Yang pertama, Allah akan berikan cahaya dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan ampunkan dia. Dan orang yang bersunnah kata Allah apa? Hatta uhibbahu. Timbulnya aku jatuh cinta sama dia. Sementara efek cinta apa? Kalau dia minta pasti ku beri, dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Tuh. Makanya dimanapun dia berada, dia akan pegang imannya. Saya salut sama seorang syekh yang datang ke Indonesia. Kan safar dari Arab, betul. Tapi dia melaksanakan puasa sunnah. Ini kalau sama orang-orang yang baru belajar mah dihakimi nih syekh. Kurang cakep ilmunya nih syekh nih. Yang wajib aja suruh buka kalau lagi safar, dia malah yang sunnah dikerjain. Kayaknya beda mazhab nih.
Kan orang sekarang begitu tuh kan, suka jadi hakim aja langsung, baru baca ke satu orang. Pernah nanya enggak ke sehnya, kenapa ente ngerjain puasa dalam keadaan safar? Ya si saya bilang, anak enggak bawa harim. Takutnya syahwat enggak kontrol, nih safar bro. Salah satu yang menghilangkan syahwat itu kan puasa, betul? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ini antara dia sama Allah dah, bukan sama manusia. Itu formula yang Islam tawarkan. Daripada bablas nggak bener nih syahwat, mendingan puasa. Betul. Cuma karena kita belum paham dalam uslubud dakwah, kita bisa menjadi hakim buat sebuah ibadah tanpa bertanya. Banyak di kita banyak. Padahal orang dimuliakan dengan tuba liman sagol aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya ketimbang aib orang lain. Bicara aib loh. Ini kebetulan bukan aib, cuma ijtihad. Ya. Kita sibuk dengan orang lain, kitanya yang rugi nanti. Harusnya menjadi orang yang paham kalau iman sudah sempurna, takdir itu kan memang izin Allah. Tidak ada yang namanya takdir itu kejam, tidak ada yang namanya takdir itu buruk. Dan dia tahu sekali bagaimana proses mendatangkan sebuah kebaikan. Dia ingin berdakwah ke kampung di mana dia tinggal. Dia ngelihat ini banyak perbuatan bid'ah, banyak perbuatan syirik. Ada tradisi yang dikedepankan karena keburukan yang dipahami. Bagaimana cara mendakwahinya? Dia nggak main hantam kromo, dia nggak membenarkan perbuatan bid'ah, dia nggak membenarkan perbuatan syirik, betul. Cuma yang dia paham ini mad'unya ini terlahir dalam keadaan begini. Maka yang paling baik bukan mengkritisi hukum dulu, yuk samakan akidah. Yang beliau contohkan Rasulullah SAW apa? Memperkenalkan diri agar orang bisa menyimpulkan sidik, tablik, amanah, fatonah. Itu yang Rasul miliki. Jadi nanti kalau kesononya orang sudah kenal sifat baik ini, apapun yang diucapkan pasti baik. Jadi kalau sampai kita sudah kenal nih orang soleh, memang kelas solehnya bisa diukur dah, insya Allah dia mak. Kemudian mungkin dia ceramah menjadi dai, datang ke bank-bank konvensional. Kita yang tahu dia subhanallah, ini orang-orang bank bisa keluar gara-gara dia nih, masya Allah tuh. Tapi kalau yang nggak paham, Ustadz makan riba tuh. Cuma gara-gara dai masuk ke bank konvensional, ceramah di mana-mana tentang Ustadz yang masuk ke bank-bank konvensional. Astagfirullahaladzim. Si Ustadz jeli ngelihat banyak orang ini bermaksiat berkamuflase dengan penampilan. Ya, geng-geng motor, geng-geng mobil mungkin ya. Tapi kalau antum sudah pertontonkan akidah yang bagus, antum tetap bergaul. Dulu antum anak motor, anak mobil, gaul abis. Sekarang tobat, jangan sampai nggak bergaul. Karena yang tahu cara keluar dari kungkungan maksiat motor dan mobil, ente. Ajak teman untuk masuk ke dalam celah tersebut supaya bisa keluar sama seperti ente. Makanya kan ditekankan sama Rasul, orang beriman yang bagus imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang yang beriman yang gak mau bergaul. Tuh. Jadi jangan pernah menyesalkan takdir. Anda pernah begini, Anda pernah begitu, sekarang Anda bertobat, ya pertontonkan perubahan. Orang yang bertobat, orang yang membenci masa lalu, tapi enggak membenci orang-orang yang masih terjebak di masa lalu. Tobatnya total, orang yang tobatnya total jadi lembut dengan teman-teman di masa lalu untuk mengajak pada perbuatan baik. Jadi betul-betul tobat yang total, bukan cuma sekedar tobat. Anak sih udah hijrah, Tat. Ya alhamdulillah udah gak ada minum-minuman keras dah, Tat. Ya bagus dong, Masya Allah. Temennya datang ngajakin, temennya gak tahu, Ustadz tahu, temennya gak tahu kok dia tobat. Minum yuk. Aduh gak minum dah. Ya enggak, nih mana yang bayarin? Ayo dah. Gitu katanya. Ini berarti tobatnya karena gak ada duit gitu ya.
Wah ini bahaya nih. Kayak serius ngomongnya. Minum yuk. Enggak dah. Serius. Ente sama siapa? Ya sini. Situ gak ikut. Enggak, ayo dah. Begitu katanya. Karena takut kalau si itu ikut. Ini kan bahaya sekali. Bukan. Bukan begitu. Orang harus total. Udah ngerti ini memang gak boleh. Coba dipupuk keharaman tersebut. Karena dalam Islam perintah itu kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau sudah bicara larangan gak pakai tawaran begitu. Nabi yang mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Tapi kalau bicara larangan kata Nabi jauhkan. Ya, jangan kita kalau ngomong sama teman ya ini nggak boleh. Udah makanya ente pelan-pelan mundur. Bukan begitu bahasanya. Harus ente mundur. Ini nggak baik, ini nggak benar. Kalau perlu ente tangisi masa lalu. Jangan tersenyum dengan masa lalu. Karena orang tuh kalau bertobat harusnya emang kesel sama masa lalu. Ya Allah Ustaz, anak kalau ingat dulu Ustaz, aduh nyesel anak ngebuang waktu, astagfirullahaladzim. Gak bakal anak ulang lagi Ustaz, anak tobat, anak hijrah dah Ustaz. Ini yang cakep. Tapi kan banyak orang tidak seperti itu. Kalau ngomong, oh anak sudah puas dah berdosa. Makanya anak tobat sekarang, puas berdosa. Ini bahasanya bahaya sekali karena nggak berilmu, ya sehingga akhirnya gaya dia beragama walaupun sudah terkesan dia baik mengundang musuh. Musuhnya siapa? Setan. Setan paling senang kalau orang salah, apalagi bicara ibadah. Makanya yang paling setan benci salah satunya apa? Ketika kita patuh kepada Allah dan Rasul. Ini yang dipegang sama salafus soleh. Addu alaikum bin nawajis. Walaupun harus sendiri, dia pegang hukum, dia gigit dengan gerahamnya. Karena yang dianggap musuh itu setan, bukan manusia. Kalau manusia mah kecil dah, enggak susah. Kalau setan kan repot, enggak kelihatan. Kalau manusia kelihatan mau berbuat macam-macam juga kita bisa siap-siap dah. Ini kalau setan kan enggak jelas. Nah yang bisa nolong dia dari godaan setan ya cuma Allah. Dan kalau Allah mau tolong dia, dia pegang. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Itu yang dia pegang. Setelah dia ngaji, dia tahu ternyata setiap ibadah yang dia lakukan akan membuat dirinya makin baik. Syahadat yang dia pahami dan dia ucapkan membuat dirinya makin mulia, makin jelas keislamannya. Bukan cuma sekedar ucapan. Dia pahami dengan betul. Orang sudah bersyahadat nggak boleh dibunuh. Kenapa nggak boleh dibunuh? Dibahas tuh. Berarti besok-besok nih kalau ada tawaran di masyarakat, kelompok-kelompok yang mengajak saya untuk pasang bom bunuh diri, atau mengadakan ritual-ritual kegiatan jihad secara serampangan, maaf. Ini ada yang gak benar nih, ajakan-ajakan yang gak jelas. Makanya supaya kita gak diajak, gak menguntungkan musuh, kita harus tahu kondisi supaya gak layak diajak. Ini kan kebanyakan yang diajak buat begitu kan karena memang masa depannya gak jelas. Emang kerjaan gak ada, nganggur. Nikah ya baru hayalan Ustaz. Ngelamar sih udah, nazar sering Ustaz. Efeknya tolak, betul ya karena nggak ada kerjaan. Kuliah ya pengen, dana nggak ada Ustaz, nganggur lagi. Ini bisikannya bagus banget lagi. Udah mati syahid aja loh, gitu katanya. Tua juga mati, muda mati. No, ditungguin sama bidadari di sorga. Tuh. Ya, ajakan tersebut bisa terjadi karena memang kita layak diajak. Harusnya tidak seperti itu. Coba kalau yang ngajak, ente kerja alhamdulillah. Nikah bentar lagi. Kuliah terus. Ngapain? Enggak, nanya doang. Begitu kan. Kita nggak layak diajak berdosa sama orang. Ini kan orang bisa ngajak kita berdosa karena kita memang layak berdosa gitu loh. Itu yang perlu dihindari tuh. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Karena efek ini suplemen ke musuh.
Karena setiap tindakan yang salah dalam agama itu suplemen ke musuh. Setan paling seneng. Setan hanya mengecualikan yang tidak akan tergoda illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas ya Allah, itu nggak bakal kegoda dah. Siapa hamba yang ikhlas? Hamba yang bisa memurnikan agama hanya untuk Allah. Kok dia bisa memurnikan untuk Allah, Ustaz? Ya karena imannya stabil. Waktunya belajar tidak cuma malam Kemis. Ini cuma ajakan. Setelah ini pecah. Ente mau ngomong hadis, fadhal datang ke kajian Ustaz Abdul Hakim ada di Krukut. Mau lebih kenceng bicara akidah, datang dah ke beberapa kajian. Yang mau di Bogor sama Ustaz Jajid atau teman-teman dari Rojak, fadhal. Atau antum mau datang langsung ke Madinah pun fadhal. Ini ulama banyak, cara belajar pun gampang. Artinya Allah telah bukakan banyak kemudahan. Tapi ingat ya, stabilkan iman. Karena kalau bicara ibadah, semua orang bisa ibadah. Semua orang bisa puasa. Hatta orang kafir, dokter juga nyuruh puasa, betul? Dokter nggak pernah nanya kalau urusan mau operasi. Jadi operasi, agamanya apa? Enggak. Puasa, ya tuh. Orang kafir juga boleh puasa. Tapi kalau puasa yang dimaksud Allah dan Rasul, ya buat orang beriman. Walaupun puasa baik, iya. Cuma kan sebabnya ada. Sholat, zakat, puasa, haji, dan sekian banyak lainnya. Sampai level jihad. Sampai level amar ma'ruf nahil munkar. Ingat, yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Bagaimana yang kita sampaikan ini bisa sampai ikhlas. Jangan pernah pengen dipandang orang. Targetkan cuma layak dipandang sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh yang perlu dipegang. Pokoknya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau Allah sudah terima, dunia pasti nerima. Tapi kalau Allah enggak terima, dunia bakal merusak. Itu yang terjadi. Makanya enggak berasa, kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia melakukan aktivitas perintah yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, tapi enggak ngefek. Tahajud bagus gak? Bagus. Yang bilang bagus siapa? Allah. Asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Semoga diberikan maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji orang kita foto betekak-betekuk, kita pajang di handphone kita. Bukan. Banyak tahajud, nanti dipuji sama orang. Kenapa? Ada simah. Tapi ada yang tahajud di Bogor, Gunung Bunder, malah jadi nabi, tuh musodik gitu loh. Tahajud malah dapat wahyu, harusnya kan Bogor dapat talas gitu ya. Ya udah ya, itu yang saya maksud. Berarti ibadah yang dia lakukan suplemen buat setan. Kalau sampai level orang tahajud, diam-diam menangis di malam hari, jadi nabi, itu yang saya maksud. Harusnya dia mulia, kok dia nggak mulia? Itu yang dimaksud. Bahkan Nabi mengatakan, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. Rugi, rugi, rugi kata Rasulullah. Siapa yang rugi? Orang yang bertemu sama Ramadan nggak dapat ampunan. Orang yang diampunin sama Allah kan punya ciri khas, Ustaz. Insya Allah saya yakin saya diampunin, Ustaz. Insya Allah. Kenapa yakin diampunin? Kemarin itikaf. Selama itikaf saya baca yang Nabi contohkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha pengampun, menyukai ampunan. Ampunkan aku. Udah minta, Ustaz. Insya Allah saya diampunin. Cuma saya nggak paham, Ustaz. Ciri-ciri orang yang diampuni seperti apa? Nah, ulama mengatakan dosa itu maha kafin nafsik wa karih tayatoliha alinas.
Dosa itu yang bikin dada nyesek dan malu orang tahu. Nah sekarang kalau udah diampunin, apa anda nggak nyesek? Dan dia pun percaya diri untuk bergaul sama manusia. Maka ciri khas orang yang diampuni karena ibadah yang bagus, fleksibel dalam berteman. Di kita banyak orang setelah hijrah bagus agama jadi nggak gaul. Salah. Mana ente yang dulu mana gitu loh. Ente yang asik. Dia cakepan berdosa tak seru gitu ya. Giliran tobat jaim di pojokan ngeliatin orang aja. Temennya nanya, lu kenapa bengong aja? Gue udah tobat. Wah, suplemen setan tuh. Hati-hati ya, beragama yang asik bro. Karena Islam tuh asik. Orang asik itu nggak perlu berdosa. Ya kita mau ketawa dalam semua hal, nggak perlu berbohong. Karena memang Islam ini betul-betul asik. Mau dibawa kemana juga enak. Harusnya seperti itu. Ini kita pengen begitu. Makanya mudah-mudahan nih Ramadan yang kemarin sudah kita rasakan. 3 kemuliaan yang kita targetkan ketika Ramadan. Bulan Quran kita udah ngaji. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan kayaknya gampang banget bikin kebaikan Ustaz. Jarang kita bikin dosa. Itu kenapa? Pintu sorga dibuka, neraka ditutup. Bulan lain kan nggak dibuka, nggak ditutup Ustaz. Ini gimana nih? Tunggu dulu. Tetap aja yang bikin dosa juga banyak. Kan gitu ya. Di malam hari banyak. Tapi kan kita disiplin karena Ramadan. Ini pelatihan disiplin ini yang mesti dipegang. 30 hari kita diajar disiplin dalam hidup. Walaupun kita tahu ini halal tetap puasa enggak, entar nunggu buka. Disiplin sampai kapan? 30 hari. Selesai Ramadan coba praktekin kan bisa, bukan tidak. Makanya bisa disiplin kenapa? Karena kita beragama bersama-sama. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, yuk berjamaah. Ini kebiasaan kumpul malam Kamis gini jangan dihilangkan nih. Biarkan jadi sebuah karakter pemuda Jakarta, ciri khas yang ngaji bareng tiap malam Kamis. Ketika orang memandang metropolitan ini buruk dengan hiruk pikuk dan keburukannya, nah, salah ente. Jakarta betul-betul mendawamkan tauhid di Jakarta. Masya Allah. Ini sebuah kebaikan. Di bulan Ramadan kita berani diam buat iktikaf. Bulan lain mungkin nggak iktikaf karena nggak ada Lailatul Qadar. Tapi Anda merasakan kan betapa asiknya berdiam berzikir. Yuk berzikir. Caranya bagaimana? Intizar. Menunggu waktu azan, waktu sholat. Waktu Ramadan gampang betul bangun subuh. Kenapa gampang bangun subuh? Sahur. Ini selesai Ramadan ada yang nanya, gimana Ustaz biar gampang bangun pagi? Ya sahur tadi. Dengan sahur, kalau sahurnya betul kayak sahur Rasul menjelang subuh, subuh gampang. Ya ini enggak sahur, pengen bangun pagi ya susah. Kalau enggak tidur cepat, betul. Itu semua teknik yang beliau ajarkan. Sehingga butuh iman. Kalau iman sudah stabil, enggak bingung, efeknya jelas. Sehingga kalau kita berbuat sebuah kebaikan atau mengajak kebaikan, bukan membuka suplemen pintu setan, bukan. Justru setiap ibadah berkait perintah Allah dan contoh Rasul, setan paling takut tuh. Ya, setan paling enggak demen sama orang yang puasa. Makanya orang lagi puasa bikin dosa males. Ya. Setan enggak sengaja bikin dia batal dulu baru digoda. Karena kalau ngegoda orang puasa susah. Tapi kalau udah batal gampang dah digoda gitu ya. Nah, itu kita yang paham. Ingat kita pernah merasakan fariha idza aftara, bahagia menjelang berbuka. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik. Fika barakallahu taib. Menarik banget Ustaz. Berarti kalau kita boleh rumuskan, simpulkan. Setan yang paling gemuk ada di rumahnya orang-orang yang bermaksiat. Oh iya, Masya Allah. Ya Ustaz, maksiat tadi. Kita boleh ambil contoh mungkin ada saudari kita yang masih berat untuk menutup aurat. Masih ada yang setelah Ramadan dia masih pacaran. Ya. Iya. Ini kan suatu aktivitas yang sebenarnya mengundang musuh yang tadi Ustaz sampaikan. Semua itu, aktivitas itu membuat musuh mereka semakin gemuk, semakin bergizi dan bergizi. Ya Ustaz. Iya. Mereka semua ini saudara-saudara kita mungkin yang paling terkenal slogannya adalah
hidayah belum datang ke gue. Iya betul. Bagaimana orang-orang yang menyalahkan hidayah Ustaz? Mungkin Ustaz bisa sampaikan. Emang pacaran tuh bahasa Indonesia sih ya. Bahasa Arabnya apa ya? Iya nggak ada emang. Gimana, Ustaz? Antum kan sudah tahu step-stepnya ya untuk menikah. Antum nazor dulu, habis nazor baru ta'aruf. Karena kan tak kenal ta'aruf. Tak gitu kenal. ya. Habis ta'aruf baru khitbah. Harusnya tuh orang kalau sudah nazor masuk kepada jenjang ta'aruf itu karena punya agenda. Sehingga istilah pacaran itu akan hilang dengan sendirinya. Saya bilang tadi kan sama antum banyak anak sekarang nih pengen nikah tujuannya simple, yuridul afaf. Pengen bisa jaga diri supaya enggak berzina, bagus. Cuma kalau cuma sebatas itu, abis itu mau ngapain? Setelah berumah tangga ada pelampiasan jadi enggak berzina. Emang mau begitu mulu? Kan enggak. Ini rumah tangga mau kemana setelah ini? Makanya manis tato minkumul ba'ah itu yang dimaksud orang yang sudah punya tujuan hidup. Jadi kalau ngelihat perempuan yang memang dia cari. Ya. Saya pengen jadi pedagang nih Ustaz. Ini toko di mana-mana, saya butuh perempuan yang cerdas, amanah. Ini yang saya cari. Pas mencari perempuan yang memang dibutuhkan. Saya akan menjadi orang yang dikirim ke beberapa daerah, ke offshore lah istilahnya. Untuk bisa bekerja di daerah-daerah. Kayaknya saya butuh perempuan yang siap hidup susah di daerah-daerah. Cari. Saya bakal jadi orang yang akan melanglang buana meninggalkan keluarga. Saya butuh perempuan yang bisa jaga gawang nih. Kalau saya nggak ada, dia akan diamanatkan rumah tangga. Saya sih bakal di rumah mulu, cuma tamu saya selebar jagat. Tamu kalau datang bukan 1-2, pakai bis. Saya butuh perempuan yang pinter masak tuh. Sehingga dia cari memang yang dia butuhkan, itu yang betul. Kalau cuma sekedar pelampiasan saja habis itu bingung bagaimana, akhirnya efek buruknya apa? Dengan basa-basi tanpa agenda, saya pengen kenal dulu deh saat pacaran tuh. Akhirnya istilah itu timbul dengan sendirinya karena nggak jelas tujuan hidup kita. Harusnya nggak begitu. Makanya yang paling baik buat orang-orang yang seperti ini berilmu sebelum beramal. Hidayah akan datang kalau kita sudah berilmu. Ya, walam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bahasanya kan begitu. Kalau selamanya dia tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan berikan ketenangan jiwa, gampang dapat hidayah. Hidayahnya rumah tangga penuh dengan keberkahan. Ini gimana mau dapat rumah tangga yang berkah kalau mukodimahnya maksiat? Enggak bisa. Oh saya dapetin dia bukan gampang saat 4 dukun. Masya Allah gitu. Antum ngayal sakinah mawaddah warahmah dapat dengan cara yang haram ya nggak bisa. Dia kalau nggak saya macam-macamin dulu mah nggak bakal mau. Waduh, Masya Allah. Bahaya tuh ya. Jangan suka ngayal sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Gak akan pernah bisa sampai kapan juga. Ustaz, kalau ditanya kita di hadapan kita ini semua nih alumni Ramadan Ustaz. Kalau ditanya nih kita kayaknya Ramadan kemarin tuh seperti yang antum katakan tadi kita beramal, mungkin ada sebagian kita beriktikaf, kita semua minta ampun kepada Allah, kita berpuasa, kita tarawih, semuanya itu ihtisab, kita berharap untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanya kita juga diminta oleh para ulama kan untuk berhusnuzon Ustaz. Kalau amal kita diterima, kita diampuni oleh Allah. Tapi seperti yang antum sampaikan tadi, pasca Ramadan selesai semuanya Ustaz. Kayaknya tuh ya Allah Ustaz, ana aja kayaknya ngalamin Ustaz, kayak kita tuh aduh kayak ngamalinnya kemarin aja tuh yang kita getol tuh kayaknya kurang lagi. Maksiat yang kemarin balik lagi, astagfirullah gitu Ustaz. Jadi sebenarnya apa sih Ustaz indikasi itu semua dan apa namanya, apakah dengan itu kayaknya tuh setiap jam tuh ada aja maksiat ngampirin kita, apakah dengan itu otomatis semua musuh kita menjadi gemuk, gimana Ustaz? Kalau antum perhatikan bulan-bulan Islam
itu menjanjikan ibadah yang berefek pada bulan berikutnya. Oke. Kita kemarin bicara Sya'ban. Kita bicara menghitung Sya'ban untuk tahu ru'yatul hilal. Setelah masuk hilal kita bicara Ramadan. Betul? Habis Ramadan kita bicara Idul Fitri. Terus kita bicara Syawal. Berkait 6 hari Syawal seperti puasa setahun kalau ngikutin Ramadan. Habis Syawal masuk Dzulqa'dah kosong. Mulai masuk Dzulhijjah, betul? Dzulhijjah ini 9 hari nih. Ada yang namanya puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau yang namanya 9 itu adalah puasa Arafah. Sehingga didalami ada ibadah-ibadah yang berkesinambungan dan seterusnya. Harusnya kalau kita sudah tahu yang namanya ibadah di Islam akan berefek pada setiap diri pelaku ibadah tersebut. Ya, dengan cara apa? Iman, ihtisab dan lainnya tadi. Ini membuat ibadah yang akan datang lebih baik. Ya, kayak tadi antum niat melamar, ya setelah antum yakin antum mampu menikah, nazar karena Allah. Kemudian ta'aruf karena Allah. Yakin bismillah, khitbah karena Allah. Insya Allah rumah tangga kesono sesuai dengan doa pemirsa mendatangi antum. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Kalau caranya betul, efeknya ada. Ramadan sama. Karena kan Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Target puasa itu takwa loh. Apa sih takwa? Menjauhkan semua yang dilarang, melakukan semua yang diperintah. Makanya kalau sampai nanti selesai Ramadan kita nggak rajin lagi sholat berjamaah, baca Quran juga kita jarang, walaupun dalilnya perintah Iqra, ini ada yang salah ketika Ramadan. Formulanya apa? Dekat sama orang soleh, berteman sama orang soleh, kumpul bersama mereka. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Makanya saya suka tekankan sama teman-teman, ini kita kumpul nih bukan cuma di masjid. Di luar masjid kita kudu ngobrol. Rabanians nyontoin, kajian bukan cuma di masjid. Di bawah kita ngobrol lagi, betul? Berharap apa? Di luar juga sama. Oke. Ya, jadi yang diobrolin tuh yang asik-asik. Nah, itu lingkungan. Kalau lingkungan sudah asik, manusia kan gimana lingkungannya? Ya. Kalau yang dilihat bagus, yang didengar bagus, artinya bagus, yang keluar bagus. Masya Allah. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, artinya buruk, yang keluar, ya little zoo, kebun binatang, betul. Allah. Oke Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Kita buka sesi tanya jawab dan mungkin kita ada sedikit waktu ya. Insya Allah nanti kita akan sambung di bawah seperti yang Ustaz paparkan tadi. Yang baru hadir, kita di sisi bantu gue, utara selatan tuh sana. Utara. Sisi utara lapangan basket, lapangan bola kita ada bazar kuliner dan kita bisa duduk di sana, kita bisa makan dan akan ada sesi tanya jawab bareng Ustadz di bawah, kita bisa diskusi lebih dalam dengan Ustadz. Yang mau keluar tolong merunduk dan tetap berada di majelis jika tidak ada uzur yang begitu penting. Silakan Dimas. Oke, jazakallah khair Ustadz atas materinya, alhamdulillah. Dan kita akan buka sesi tanya jawab, mungkin dimulai dari Ikhwan dulu. Panitia Akhwat mulai bisa dibantu persiapan pertanyaan berikutnya mungkin bisa dipilih. Ya. Dan bagi Ikhwan, brother side kita bisa mulai siapa yang ingin bertanya kira-kira. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Himbauan kami mudah-mudahan tersampaikan adalah sesuai materi. Oke, silakan saya mau bertanya. Oke, di ujung sana, mic bisa diupayakan. Terima kasih, jazakallah khair. Boleh dibantu passing? Terima kasih. Jazakumullah khair ke semuanya. Silakan sebutkan nama dan asal. Yang ingin keluar diharapkan tetap tenang dan tidak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dan asal. Nama saya Fauzan, Ya. asal dari Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Fauzan, apa kabar Fauzan? Silakan. Saya mau tanya terkait dengan yang ceramah tadi. Fauzan berdiri dong Fauzan, Ustadz biar bisa lihat. Kebetulan saya ada kawan,
kebetulan ya saya pribadi anak band gitu dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus masuk ke lingkungan underground, anak metal lah gitu. Ya, Terus saya ada salah satu kawan saya itu salah satu bisa dikatakan dengkot dari anak-anak metal juga gitu Masya Allah. pada zaman itu. Oke. Sekarang saya belum lama ini ketemu gitu di media sosial kalau dia udah tobat gitu. Tobatnya 180 derajat. Tapi sekarang dia suka ngejudge gitu. Ngejudge orang dengan yang bid'ah, semua orang dikatain halu bid'ah. Oke. Terus kalau misalkan yang gak cingkrang di marah-marahin terus Oke. misalkan dia pernah posting gitu foto dia lagi berdebat tentang di mana ya Rasul segala macam, pokoknya debat mulu gitu. Debat. Tapi memang dia sekarang itu ya 180 derajat. Nah, gimana menurut Ustaz nih model kayak gini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Fauzan, menarik sekali. Oke Ustaz. Iya. Iya. Ini pertanyaannya memang tepat dengan judulnya ini. Oke. Ini yang kita maksud begini nih. Ya. Padahal sudah saya kasih bocoran dikit tadi bahasan bahwa saya pakai bahasa anak motor, anak mobil karena lebih tahu dunia begitu ketimbang dunia band, jujur ya. Jadi banyak orang ini yang dulunya punya masa lalu, kemudian dia berubah, alhamdulillah, dan dia bertobat. Harusnya dia pelajari proses perubahan dalam hidupnya. Bahwa dulu juga dia sebelum tobat nggak demen sama orang yang banyak ngomong atau mungkin nggak seperti yang dia inginkan. Tapi ketika dia sudah berubah, dia lupa proses perubahan dirinya. Ya, Rasulullah SAW pertontonkan dakwah yang indah, dakwah yang betul-betul membuat orang tuh nyaman ketika merasakan betapa ada proses dalam sebuah perubahan. Mungkin betul yang dia bilang, ini bid'ah, ini haram, ini syirik, mungkin betul. Cuma siapa yang diajak ngomong gitu loh. Kalau yang diajak ngomong orang yang ilmiah satu akidah asik, namanya kajian, betul? Tapi kalau belum, memang yang diajak ngomong orang yang nggak sepaham, ini yang dibilang mengundang musuh. Anak omongin habis tat, nggak bisa ngomong dia. Siapa dia no? Panggil sini, ente diem aja kenapa? Bingung dia ngomong apa tat? Enggak paham. Jadi hati-hati nih. Ya harusnya bicara dakwah itu ya pada akhirnya visualisasi. Buat apa Islam menjanjikan simah? Ada bekas ibadah. Orang sholat bekasnya itu nggak mau berbuat keji dan mungkar. Orang puasa takwa, orang beriman bisa sabar. Itu efek. Ini Anda ibadah cuma nggak ngefek, betul. Anda tidak salah. Ya saya sering sekali diomongin sama ustadz-ustadz yang udah pada ngetop. Itu Ustadz Suban, aku ustadz berteman sama preman-preman di motor. Keliling mulu, kapan ngajinya tuh. Saya bilang kalau dia mau jujur japri saya dah. Saya akan bilang ke dia tiap malam, Anda lagi belajar nih. Begitu, cuman dia nggak mau ngejapri gitu ya. Ngomong aja sama grupnya begitu loh ya. Ini bahaya sekali, jangan. Kita nggak pernah tahu teknik orang untuk bisa bersurvive, untuk menghadapi ujian hidup. Makanya pelajari proses perubahan untuk memberikan bocoran kepada orang agar dia bisa berubah dengan cara, apalagi sama-sama anak band, tahu lah ya. Apalagi sama-sama anak metal, betul? Pasti tahulah selah untuk bisa bicara. Itu yang saya maksud. Makanya hati-hati nih, proses sebuah perubahan. Taubat itu ada caranya. Jangan sampai kita frontal. Karena salah satu cara orang yang bertobat setelah dia menyesali masa lalunya, berjanji nggak akan pernah mengulang, dia akan menuntut ilmu. Supaya dia tahu bahwa perbuatan di masa lalu itu untuk ditangisi, bukan dikenang indahnya. Allahu a'lam bishawab. Kita belajar agama bukan untuk bikin hati kita keras. Iya. Ayo. Masya Allah. Hikmah, Sahih Dimas. Oh iya, barakallah.
Cukup ya. Masya Allah. Dim, sister satu lagi kayak Dim. Sekarang udah jam 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal. Enggin, Mbak Enggin. Mbak Andin. Ya, dari Halif. Silakan. Ya. Jadi ada temen yang baru hijrahnya total gitu. Udah benar-benar hijrah total, tapi dia kayak narik diri dari circle friends yang ada. Terus setelah dia hijrah dia suka tadi suka posting selfie apa gimana, sekarang udah enggak. Terus sekarang dia lebih sering posting tentang dakwah, tapi ada hal-hal juga penilaian dia yang kayak judging hal penilaian ibadah orang. Nah, kan jadi gak enak gitu ya suasana pertemanannya kan. Nah, gimana ya cara ngingetinnya? Tapi kadang kalau saya mau ngingetin, saya ngerasa ilmunya kurang, ini pertemanan ini kembali enak kayak dulu lagi. Kita harus gimana tuh Tan? Iya. Nanti bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Kalau melihat sebuah keburukan itu kan buruk ya. Rubah dengan tangan langsung tegur. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Ustaz, karena duluan dia tobatnya. Misalkan begitu ya. Saya mau ngomong pasti kalah tua ada dalam ilmu. Berarti nggak sanggup. Ya udah doain. Karena yang datangin hidayah tuh Allah bukan kita. Terus gimana supaya dia berubah? Doa aja kayaknya kurang mantep Ustaz gitu ya. Ya digiring ke beberapa kegiatan yang mungkin bisa melalui ceramah Ustadz itu dia tersindir. Kayak seperti ini nih. Ini kan timingnya tepat kan. Banyak saya kajian di Hong Kong. Teman-teman di Hong Kong ini kan perempuan-perempuan sudah pakai cadar semua, betul? Alhamdulillah. Berarti udah pada cadar dah. Alhamdulillah itu ya, saya bilang. Sadar itu ya, lain lagi. Saya senang sekali kalau ngeliat orang pakai cadar, walaupun sifatnya mustahab, tidak wajib. Itu bisa ribut antara yang pakai cadar sama yang enggak. Saya bilang bukan begitu cara berdakwah. Ini sekarang banyak orang pakai hijab, cuma kerudungnya dibikin kayak model rambut, pakai jepitan, betul? Seakan-akan orang ngelihat itu rambut apa kerudung, kerudung, rambut, kerudung. Sementara fungsi kerudung apa? Menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Tapi kan kami lebih utama, sama ente ke Hong Kong nggak ada yang pakai mahram, betul? Yang wajib itu mahram bukan cadar, belajarnya ngelongkap, ini bahaya. Sehingga pengen mendakwakan orang sementara level iman saja berantakan. Ini bisa mempertontonkan suplemen buat musuh. Setan paling seneng lihat orang beragama ngelongkap, paling seneng. Ini ustadz yang menyampaikan saja mempertontonkan agama tuh asik. Kenapa yang ngedenger jadi jengker? Jadi orang yang galak. Harusnya berteman sama si ustadz supaya bisa lebih asik dalam beragama. Jangan rusak. Ustadznya pada bagus-bagus di Indonesia. Kajian sunnah jadi asik. Kenapa yang denger jadi pada galak? Ini kan perlu dikritisi ya. Oh, kita nggak pernah tahu tuh proses si ustadz dapat ilmu sampai bisa sabar. Kok saya denger aja jadi panas gitu kan. Itu namanya mengetahui uslub. Jadi kalau saya boleh sarankan sih kalau nggak bisa merubah dengan tangan, lisan-lisan nggak bisa ya doakan. Kemudian giring kepada majelis yang memberikan nasihat untuk itu. Atau japri Ustadz, atau berikan soal yang bisa dijawab untuk menjawab kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi mewakili dua pertanyaan brother dan sister barusan ini seakan-akan benar yang Ustadz sampaikan Ustadz. Mereka punya masalah dengan lingkungan mereka sendiri. Tapi Ustadz, artinya perlu juga kali buat nasihat buat kita ini Ustadz. Artinya walaupun kita tidak suka dengan cara mereka menyampaikan, bukan berarti kita bisa bermudah-mudah dari apa yang mereka sampaikan. Artinya seperti Ustadz sampaikan tadi, mungkin benar apa yang dia cegah itu sesuai dengan hadis yang sahih. Tapi kita yang mendengar jangan sampai juga membenci dengan syariat yang dia sampaikan. Gimana? Memang ilmu itu kayak obat. Kadang pahit tapi efeknya dahsyat gitu loh.
Cuma kan yang tahu itu obat orang yang paham. Ini yang jadi permasalahan, makanya kalau akidah belum sama, kita ngomong hukum cuma pahitnya yang kita rasa. Efeknya nggak kita inginkan. Itu yang terjadi. Makanya antum mau ngomong dakwah ke siapa? Ke teman, pakai bahasa teman. Ada likuli maqamin maqamun wa likuli maqalin maqal. Semua ada tempatnya. Ya kita mau ngomong sama temen ya pakai bahasa temen, kan udah pernah dicontohkan dulu. Dulu ente kalau ketemu temen, apa kabar? Gila di mana? Kangen gua sama lu. Dulu. Setelah ngaji di Rabbanian, lu dari mana? Kenapa? Jadi budak nih orang gitu loh. Bagus nggak disambit pakai sendal kalau begitu. Jangan. Ayo. Biasa aja ya, agama asik Masya Allah ya. Subhanallah, Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Dim, habis kayaknya waktunya. Ya. Ya, insya Allah. Jadi jangan langsung pulang dulu. Ya, kita kumpul di bawah. Kecuali untuk yang sister. Ya. Menuju pelaminan. Yang masih jomblo silakan untuk bisa pulang lebih awal. Karena itu untuk demi keamanan dan keselamatan saudari kami sekalian. Tenang dulu, kita masih ada kesimpulan dari Ustadz. Duduk dulu, duduk. Tetap tenang yang jalan keluar ya. Tetap tenang. Ya. Ustadz, terima kasih atas penyampaian yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Kita tutup dengan kesimpulan dari Ustadz. Taib, ya, brother Said dan sister Said, mengundang musuh itu kita yang tahu. Mengundang musuh pun karena perbuatan kita. Harusnya setan itu enggak kita undang, musuh kita yang paling utama. Kok bisa terundang? Karena setan tahu ketika kita keluar dari jalan yang benar. Hazihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Itu ayat saya masih ingat, tulisannya depan imam di Al-Azhar itu. Antum bisa lihat di tempat imam ini ada bacaan itu. Inilah jalanku yang lurus, kebenaran tidak berbilang. Jadi setan paling benci sama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disiplin diri. Udah latihan di Ramadan, di luar Ramadan ya kita punya disiplin. Kemarin walaupun nggak ada yang ngelihat tetap puasa. Sekarang kita sudah nggak berpuasa untuk hal di luar puasa. Mungkin orang bisa kita bohongin tapi Allah kan enggak. Nah kalau memang bisa istiqomah dalam hal yang seperti ini, insya Allah efek ibadah bakal kita rasa. Pun kita berdakwah bukan menyuplai suplemen pada musuh kita atau mengundang musuh. Bahkan bisa mendatangkan kebaikan walaupun belum mengajak pada kebaikan. Kenapa? Tingkah kita ini jadi simah. Ada bekas ibadah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah.